Selamat datang teman-teman di video kali ini. Di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang layanan atau produk yang ada di ID Cloud Host. Sebelumnya, saya Rizky, saya seorang security engineer dan juga cyber security enthusiast. Saya akan menjelaskan ke kalian tentang produk-produk yang ada di ID Cloud Host. Jadi kalau misal kita lihat di sini, ada beberapa produk-produk yang ditawarkan oleh ID Cloud Host dan juga termasuk service-service di dalamnya. Nah, tapi untuk di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai apa itu VPS, kemudian cloud hosting, dan juga tentunya nanti saya akan membahas tentang shared hosting juga. Nah, kalau misal kita lihat di sini, ini ada beberapa produk-produk ya yang bisa kita lihat di ID Cloud Host. Yang pertama ada Cloud VPS, Cyber Panel, Server Physics. Maksud saya server VPS klasik, kemudian Object Storage ini buat penyimpanan, Bare Metal Server ini baru, saya belum baca juga ini. Kemudian udah Dedicated Server dan Colocation Server. Kalau Dedicated Server itu kita beli satu server fisik ya untuk kita sendiri. Kalau misalnya Colocation Server itu jadi ibaratin perusahaan A itu ingin memiliki sebuah server tapi tidak dia tidak punya gedung dan juga yang lain-lainnya, dan di ID Cloud Host ini dia menyediakan layanan untuk khusus satu ruangan atau satu server itu untuk perusahaan tersebut. Jadi dari mulai AC, pendinginnya, terus listrik dan juga yang lain-lainnya itu disediakan oleh ID Cloud Host. Nah, di video kali ini kita fokus saja ya di bagian set hosting, VPS dan juga cloud hosting. Oke, kita masuk ke ini dulu ya. Oke, bentar. Pen. Kita masuk ke pen dulu ya, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan di sini agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Bentar, saya ganti dulu untuk ininya. Ups. Resize kemudian 200, mungkin 200 cukup. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas tentang apa itu shared hosting. Jadi kalau misal untuk shared hosting itu kalau diibaratkan dalam gambar itu seperti ini. Ini adalah server fisik ya. Server fisik itu maksudnya dia itu kelihatan. Jadi bedanya server fisik sama virtual, kalau virtual itu ya kita nggak bisa lihat, tapi dia bentuknya server. Kalau server fisik ya kita bisa lihat bentuknya gitu. Mungkin kalian bisa cari-cari bentuk dari server fisik itu seperti apa di Google ya. Nah, biasanya dalam satu server fisik itu ada dia diinstal OS. Di dalamnya ada OS gitu kan. Kita kasih nama dulu deh. Oke, ini terlalu kecil kayaknya kalau misal 11 ya. Kasih 20. OS atau operating system, kemudian di dalamnya itu nanti dia ada database, install database, kemudian ada web server ya, Apache. Ya, di sini kita kasih nama dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Ini database, terus di sini ada Apache. Nah, kemudian kalau misal untuk shared hosting, kadang kan kita berlangganan di provider ya, contohnya ID Cloud Host. Nah, kalau misal kita baca-baca di deskripsi atau penjelasan dari web, diibaratkan satu server fisik itu kita berbagi resource, kita berbagi RAM, kita berbagi OS dan juga yang lainnya dengan website lain. Nah, mungkin teman-teman belum tergambarkan dengan hal tersebut ya. Jadi di sini kan dia satu server fisik ya, kotak besar ini dia satu server fisik, kemudian di dalamnya ada OS, ada database-nya, ada RAM-nya, ada APC-nya dan juga yang lainnya.
Nah, website yang misal kita daftar hosting untuk website kita di ID Cloud Host. Nah, kita dikasih sebuah space sendiri gitu. Tapi dia lebih, kalau misal di sini itu lebih ke folder ya. Jadi kita dikasih folder untuk website ini, folder untuk website ini, folder untuk website ini gitu. Jadi di dalamnya ini website gitu. Ya kita nggak tahu website apa aja yang ada di dalamnya gitu kan. Oke, mungkin saya gambar dulu sampai lengkap biar teman-teman juga paham gitu kan. Oke. Nah, jadi misal untuk kotak yang ini, kotak paling kiri itu A untuk website A. Kemudian untuk ini kotak yang selanjutnya itu adalah website B, dan seterusnya sampai website Z lah, misal katakanlah seperti itu. Nah, jadi ketika website ini berjalan, A sama B ini berjalan, dia tuh bakalan berbagi resource nih. Resource itu maksudnya dia ini sumber daya yang ada di dalam sebuah server tersebut, kayak OS, kayak web servernya, kayak database-nya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, jadi ketika website A ini dia menggunakan resource yang besar di server ini, di server fisik ini, tentunya web B sampai website itu bakalan terdampak juga gitu. Nah, itu konsep dari shared hosting. Jadi dia bakalan berpengaruh ke website lain kalau misal website tersebut menggunakan resource terlalu tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VPS. Kalau misal untuk VPS sendiri, dia konsepnya adalah virtualisasi. Kalau di shared hosting, karena dia skemanya adalah skema server fisik, jadi dia hanya berbagi resource satu sama lain. Dia tidak terisolasi satu sama lain. Nah, kalau misal di jadi kalau misal di VPS itu sama, dia bentuknya server fisik satu ya. Jadi kotak besar adalah server fisik, kemudian di dalam server fisik itu ada OS, kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya virtualisasi manager atau hypervisor. Ya biasanya kalau misal teman-teman paham, IT yang paham itu ada yang namanya VirtualBox atau hypervisor lah. VirtualBox, ya mungkin saya tulisnya VirtualBox saja biar lebih paham ya teman-teman. Di sini ada OS. Nah, kemudian di atas dari virtualisasi manager itu dia ada yang namanya VM, virtual machine. Kalau kotak besar di luar ini dia namanya server fisik, kalau ini dia namanya server virtual. Jadi ada server di dalam sebuah server. Oke, mungkin saya buat 4 dulu ya, biar nanti teman-teman juga paham. Oke, nah jadi ini adalah VM virtual machine ya maksudnya, atau virtual server lah, atau VS deh. Virtual server, terus di sini ada virtual server juga. Nah, bedanya dengan shared hosting, kalau di shared hosting itu kita tidak mengelola server secara langsung gitu. Jadi udah disediain sama ID Cloud Host, kita tinggal install aplikasi dan kita jalanin aplikasi kita. Nah, tapi kalau misal di VPS ini kita harus tahu tentang ilmu server. Jadi kita tahu tentang sistem operasi Linux, bagaimana cara untuk install OS, install database dan juga yang lainnya di virtual server kita. Nah, jadi di sini kita bisa install OS baru. Jadi sebenarnya di dalam server fisik itu dia udah ada OS gitu kan, tapi kita bisa install baru nih karena dia sistemnya bisa install OS sendiri, dan satu VS ini dengan VS yang lainnya itu terisolasi, jadi tidak bisa berhubungan satu sama lain, kecuali memang ada konfigurasi yang memungkinkan. Nah, jadi kita bisa install OS sendiri di situ, kemudian bisa install Apache, bisa install
database dan juga yang lainnya. Dan untuk kebutuhan dari virtual server ini disesuaikan juga. Misal untuk CPU-nya itu berapa? Satu atau 2 atau 3 core. Kemudian RAM-nya berapa? Misal RAM-nya 4. Terus yang ini misal orang lain beli dengan 4 core. Terus RAM-nya berapa gitu kan? RAM-nya misal 8 gitu. Let's say 8 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa nge-customize dari server kita. Kalau misal di set hosting kita tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, kalau misal diibaratin itu sendiri, satu server fisik itu diibaratkan sebagai sebuah perumahan, dan virtual server itu adalah rumah di dalam perumahan tersebut. Jadi kita kalau misal mau tinggal di situ kan kita harus beli perabotannya, kita harus beli TV, kita harus beli kompor. Nah, kalau misal ibaratin kita beli tempat tidur itu adalah OS gitu kan. Terus untuk kompor itu misal web server Apache gitu dan lain-lain lah. Jadi itu konsep dari VPS. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, yang selanjutnya saya akan jelasin tentang cloud hosting. Nah, kalau misal cloud hosting sendiri dia gabungan dari beberapa server fisik yang bekerja sama dari gabungan dari beberapa server fisik yang bekerja sama yang dia tuh tersentral gitu, dan biasanya disebut dengan cluster. Jadi mungkin saya buat satu cluster ya, namanya cluster. Nah, di dalamnya itu ada server-server gitu, ada server, ukurannya nggak sesuai juga ya, nggak sama ya, ibaratnya gini lah. Jadi dia dalam satu cluster dan dia tersinkronisasi satu sama lain untuk melakukan sebuah pekerjaan atau running task atau running dari permintaan dari sebuah website. Misalkan ini server A ya, ini server A, kemudian ini server B, dan seterusnya lah. Ini sampai sini server berapa gitu. Nah, misal kita websitenya adalah baju.com ya, baju.com itu sedang running nih di sini nih, sedang running permintaan atau dia menjalankan permintaan dari user. Nah, tiba-tiba dia ngedown tuh gara-gara servernya bermasalah gitu. Nah, dia langsung diarahin ke server B, dipindah ke server B. Jadi dia pokoknya cepet langsung pindah dari server A ke server B. Nggak tahu konsepnya di belakangnya ya. Kalau misal kita bahas itu lebih kompleks lagi di pembahasan kali ini. Dia pokoknya langsung pindah ke server B dan dia menjalankan permintaan sesuai dengan yang ada di user. Jadi dia nggak ngedown website yang kita miliki. Nah, itu sedikit ya konsep dari cloud hosting. Jadi mungkin mudah-mudahan teman-teman paham ya terkait dengan hal itu. Jadi ibaratin itu kalau misal untuk cluster itu dia adalah Traveloka ya, atau pergi-pergi, atau mungkin Airbnb. Ya Traveloka lah, kayak misal kita mau liburan kemana, kita bisa pilih nih hotel mana yang ingin kita inap gitu kan. Jadi misal kita mau liburan di Bali, kemudian di Denpasar, dan di sekitaran Denpasar itu ada banyak sekali hotel-hotel. Nah, kita awalnya menginap di hotel A. Nah, kemudian kita sudah masuk nih, kita udah tidur di situ dan yang lainnya. Terus tiba-tiba di situ kita ada cekcok dengan tetangga hotel, terus ada masalah dengan pengurus hotel. Nah, kita pengen pindah nih gitu kan. Kita pengen tetap tidur malam itu gitu. Nah, kita bisa pesan lagi di aplikasi Traveloka tersebut. Nah, jadi sinkronisasi itu konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya terkait dengan hal itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau misal di sini kalian bisa pilih nih
jenis-jenis layanan ya. Kalau misal VPS tadi ada Cloud VPS, Cyber Panel, terus ada server VPS klasik. Nah, untuk Cloud VPS sama server VPS klasik itu bedanya, kalau ini dia harus depo dulu ya, depo dulu dan bayarnya dihitung per jam. Kalau misal ini dia hitungannya per bulan. Jadi kalau misal ini per jam, ini per bulan. Kalau Cyber Panel itu dia menyediakan panel yang lebih user friendly untuk orang-orang yang awam mengenai VPS. Kalau cloud hosting itu tadi ya penjelasannya. Jadi dari beberapa server fisik kemudian menjalankan tugas-tugas bersama. Kalau misal ngedown dia bakalan pindah. Kalau misal VPS itu tidak bisa. Karena kita hanya diberi satu server virtual. Ketika memang ngedown ya udah dia bakalan ngedown. Tidak ada backup dan juga redundancy untuk running kegiatan dalam website tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli ya, teman-teman langsung aja akses linknya ada di deskripsi. Kalian bisa pilih terkait dengan hal ini. Kalau misal kalian pengen server yang andal, mungkin kalian bisa pilih VPS. Atau kalau misal pengen mencoba dulu terkait dengan website-website yang masih awal, kemudian kalian bisa pakai WordPress. Ini memang dikhususkan untuk WordPress, atau cloud hosting juga bisa ya. Jadi tinggal preferensi teman-teman mau pilih yang mana. Oke, mungkin kita pilih dulu yang cloud hosting ya. Kita lihat-lihat aja. Ini ada tahunan, ada bulanan juga. Ada levelnya juga, personal, UMKM atau corporate. Di sini ada harganya di sini. Kalau tahun untuk yang paket 1 CPU, kemudian storage yang itu 1 GB dan juga virtual memory-nya itu 512 MB. Itu harganya sekitar 170.000 per tahun. Nah, kemudian kita ke bawah lagi di Business Pro. Itu pakai 3 core, 13 GB storage dan juga 2 GB memory. Itu harganya 995.000. Jadi tinggal pilih ya teman-teman ya. Kalau misal kita lihat di Cloud VPS, kita pilih server VPS klasik saja ya. Kita lihat. Kalau misal di sini kita tahunan, ya di sini lumayan rada-rada mahal juga harganya. Kalau misal dilihat dari 480.000 sampai 24 juta. Seperti itu ya teman-teman ya mengenai perbedaan dari produk-produknya. Bagi teman-teman yang ingin beli produk dari ID Cloud Host, kalian bisa klik link di deskripsi untuk lebih lanjut. Terima kasih teman-teman.